Halo, perkenalkan kami dari kelompok 1, kelas 11 MIPA 3. Saya Ariel Pertama Ibrahim. Saya Miraikil Justice Pangandahing. Saya Catur Duma. Saya Nusa Panca Menggala. Saya Kristo Warane Rambimbuo. Saya Roger George Menasi Sanger. Materi wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Untuk menjadi seorang wirausahawan yang sukses, kita harus memiliki perencanaan usaha yang baik. Aspek-aspek penting dalam perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar adalah 1. Ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Seorang wirausahawan harus dapat memanfaatkan peluang usaha secara sistematis, dimulai dari analisis sumber-sumber peluang usaha secara luas. Persiapan yang dapat kita lakukan dalam menganalisis peluang usaha sebagai berikut. A. Meneliti beberapa luas usaha yang akan dipilih. B. Bentuk usaha apa yang akan dipilih. C. Jenis usaha apa yang akan ditekuni. D. Informasi usaha yang akan diterima. E. Ada atau tidaknya peta usaha yang akan menguntungkan. Menganalisis peluang usaha bertujuan untuk mencari dan melaksanakan kegiatan usaha yang menguntungkan. Rencana dalam berwirausaha perlu dianalisis untuk mengenali kelemahan-kelemahan yang dapat mengakibatkan kesulitan-kesulitan keberlangsungan usaha. Analisis usaha ini juga dapat digunakan untuk mencari strategi alternatif dalam bidang penjualan, bauran produk, investasi, pengembangan staf, pengendalian usaha, pengendalian biaya, dan lain-lain. Secara rinci ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam menganalisis peluang usaha produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar sebagai berikut. 1. Penetapan kelayakan usaha. 2. Analisis kelayakan finansial. 3. Membedakan persaingan. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Apabila kita sudah menentukan produk kerajinan berdasarkan analisis peluang usaha, kita dapat menentukan sumber daya yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha tersebut. Dalam perencanaan proses produksi diperlukan pengolahan yang baik untuk mencapai tujuan perusahaan. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat dikategorikan atas 6 tipe sumber daya, yaitu 6M dan terdiri sebagai berikut. Yang pertama A. Man atau manusia. B. Money atau uang. C. Material atau fisik. D. Mesin atau teknologi. E. Method atau metode. Dan F. Market atau pasar. 3. Perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Menurut pendapat Prof. Dr. Prajogi Atmosudirjo, administrasi adalah proses dan cara kerja yang terdapat pada setiap usaha, baik usaha kenegaraan maupun swasta, usaha sipil maupun militer, dan usaha besar maupun kecil. Pencatatan semua kegiatan usaha diperlukan bagi kelancaran dan pengelolaan perusahaan merupakan tugas administrasi. Tugas tersebut meliputi pencatatan data, transaksi bisnis, keuangan, produksi, persediaan produksi, dan lain-lain. Perencanaan administrasi usaha kerajinan pada dasarnya terdiri dari perizinan usaha, surat menyurat, pencatatan transaksi barang jasa, pencatatan transaksi keuangan, dan pajak pribadi serta pajak usaha. A. Perizinan usaha. B. Surat menyurat. C. Pencatatan transaksi barang jasa. D. Pencatatan transaksi keuangan. Dan E. Pajak. Perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Beberapa hal penting yang berkaitan dengan aspek pemasaran sebagai berikut. A. Memahami seni penjual. B. Menetapkan harga jual. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan harga sebagai berikut. 1. Biaya bahan baku dan suplainya. 2. Biaya overhead. 3. Biaya tenaga kerja. C. Menganalisis kepuasan pelanggan. Metode-metode yang bisa digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan sebagai berikut. 1. Sistem keluhan dan saran. 2. Survei kepuasan pelanggan secara berkala. 3. Ghost shopping atau mystery shopper. Berikut D. Promosi. Promosi adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan guna mengomunikasikan, mengenalkan, dan mempopulerkan kepada pasar sasarannya. Ada 6 kegiatan dan rencana yang bisa dilakukan untuk
Mengomunikasikan produk dan merek usaha. 1. Penjualan personal atau personal selling. 2. Iklan. 3. Promosi penjualan atau sales promotion. 4. Publikasi atau publication. 5. Sponsorship. 6. Komunikasi di tempat konsumen yang akan membeli. Sekian presentasi dari kami. Salam Harijan. Mantap.